Fatihah. Wa qul inna tasalla wala hadratin nabi al-fatihah. Nasta'inu siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Berkata Al-Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bi'ulumi, tobat diwajibkan karena beberapa perkara. Tobat hukumnya adalah tobat dari dosa, hukumnya adalah wajib dikarenakan beberapa perkara. Pertama, supaya mudah mendapat taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, tobat itu diwajibkan supaya mudah mendapat taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Taufik itu artinya dijelaskan oleh para ulama, arti taufik itu khalqu qudratit ta'ah. Khalqu qudratit ta'at artinya diciptakan kemampuan taat. Itu artinya taufik. Diciptakan kemampuan taat disebut taufik. Nah, orang yang kada tobat dari dosa, itu Allah kada akan memberi taufik. Artinya kada dikuasakan kepada orang itu kemampuan untuk berbuat taat karena dosa-dosa yang kada tobat daripadanya. Jadi berbuat taat itu sulit, payah, susah. Untuk bisa berbuat taat dengan ikhlas karena Allah disebabkan dosa-dosa yang belum tobat itu. Dikisahkan ada seorang laki-laki datang kepada Imam Al-Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu. Laki-laki ini berkata kepada Hasan Basri, "Wahai Imam, ulun ini sulit untuk sembahyang malam tahajud. Padahal sudah disiapkan segala-galanya untuk tahajud itu. Banyu sudah disiapkan, nang menggarap sudah ada, disuruh kini bila jam sekian bangunkan. Tapi tetap kada kawaju tahajud itu kenapa sebabnya?" Lalu Jar Hasan Basri menjawab, "Qayyadat kazunubuk. Qayyadat kazunubuk. Engkau dipasung oleh dosa engkau. Engkau dipasung oleh dosa engkau." Nah, itu diperlukan tobat. Dengan tobat maka taufik akan datang. Artinya kemampuan untuk taat itu bisa. Jadi kenapa kita sulit taat? Tahajud sulit, bahkan kadang-kadang sembahyang wajib pun sulit. Itu kalau ada lain sebabnya akibat dosa. Zunubu qayyadat, dosa yang mengikat dirinya sehingga kesulitan untuk berbuat
taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi dari Imam Ghazali tadi, tobat itu diwajibkan karena dua hal. Satu, supaya dapat taufik Allah Subhanahu wa taala. Jadi kada ada alasan lain kenapa kita kada kawa sembahyang tahajud. Tidak ada alasan lain pada dosa itu aja. Apalagi di rumah kita sudah cukup isi parak, banyu banyak, alarm ada. Tetap kada kawa tahajud. Kenapa sebabnya? Dosa masalahnya. Coba aja pasang alarm tuh. Hendak tahajud jam 2. Alarm berbunyi, mematii ke alarm. Tapi dipasang alarm, berbunyi dimatii pulang. Nah, kenapa sebabnya? Itu di dosa yang memasung. Jadi alamat orang kada kawa tahajud itu aja kebanyakan dosa. Bila kada kawa tahajud malam, kebanyakan dosa. Supaya kawa kayak apa? Tobat. Tobat ya, tobat dengan bujur-bujur tobat. Bujur-bujur tobat maka akan dimudahkan Allah untuk melakukan taat. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, supaya ibadah-ibadah sunat diterima Allah Subhanahu wa taala. Supaya ibadah-ibadah sunat diterima Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah itu ada martabat. Martabat ibadah itu ada fardu. Fardu itu terbagi dua. Fardu ain, fardu kifayah. Habis itu lagi ada sunat. Martabat yang kedua sunat. Sunat ini pun ada sunat muakkadah, ada sunat yang sangat kuat tuntutannya, ada sunnah ghairu muakkadah, ada sunnah tapi kada kuat tuntutannya. Nah, martabat ibadah ini menentukan apakah diterima atau kadanya. Orang yang suka melakukan ibadah di martabat yang rendah, meninggalkan ibadah yang martabat tinggi, itu kan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, yang wajib banyak yang mesti digawi, tapi ketujuh mengerjakan yang sunat. Nah, ini satu bukti bahwa ibadah itu kada diterima oleh Allah. Kenapa? Karena ibadah yang wajib dulu mestinya, hanya ibadah yang sunat. Nah, tobat itu wajib. Tobat itu wajib. Ini ditinggalkannya tobat. Ketujuh berzikir, ketujuh bersalawat. Nah, itu kada diterima oleh Allah. Allah kada suka itu. Yang Allah sukai daripada kita melaksanakan yang fardu. Dalam sebuah hadis qudsi disebutkan bahwa ibadah yang paling kusukai dari hambaku itu ialah melaksanakan yang aku fardukan atasnya. Nah, jadi ibadah yang paling disukai Allah, ibadah yang diwajibkan. Nah, tobat ini wajib. Ini ditinggal, kada terlaksana, ketujuh menggawi yang sunat. Allah kada suka itu. Allah kada suka. Orang kada sembahyang zuhur, tapi ketujuh sembahyang duha, kada terima Allah. Kenapa? Nah, wajib ditinggal, nah sunat dikerjakan. Sembahyang isya kada sembahyang isya, tapi ketujuh 4 tarawih, kada diterima Allah tarawihnya. Kenapa? Yang wajib ditinggalnya. Nah, orang ini ada punya hutang. Nah, ada punya hutang kepada manusia. Dan hutangnya sudah jatuh tempo. Sampai tempo artinya. Kada dibayar-bayar hutang. Tapi ketujuh bersedekah, kada terima Tuhan sedekahnya. Kenapa? Karena ada yang mesti, yang wajib dibayar dulu. Nah, orang kada berzakat, zakat wajib. Tapi ketujuh berwakaf, wakafnya jelas kada diterima Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu martabat taat. Jadi martabat taat itu yang paling disukai oleh Allah, yang kita gawi, kita laksanakan yang paling tinggi dulu, yaitu adalah kewajiban.
Nah, tobat ini hukumnya adalah wajib. Tobat dari dosa hukumnya adalah wajib. Inya kada tobat. Katujuh hingga baca Quran, katujuh hingga bersalawat, katujuh hingga baca burdah, katujuh hingga baca manakib. Kemana-mana baca manakib didatangi. Tapi tobat maka kada. Tobat kada dilaksanakan. Ini jelas Allah kada ketujuh dan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala segala amal-amal itu akibat dia meninggalkan kewajiban yang ada. Nah, ini Imam Ghazali, tobat itu kenapa wajib? Satu tadi supaya dapat taufik, yang kedua supaya ibadah-ibadah sunnah diterima Allah Subhanahu wa taala. Baca Quran sunat, baca salawat sunat, baca maulid baik, baca burdah baik, baca manakib bagus. Tobat bang, tobat wajib. Nah, tobat mestinya dulu. Nah, tobat. Makanya biasanya kalau kita membaca majelis-majelis zikir, majelis maulid, majelis salawat, pasti biasa dahulu dengan astagfirullahalazim li wali walidayya. Itu sebenarnya supaya tobat dulu. Kayaknya jangan baca salawat supaya tobat dulu, karena tobatnya wajib. Nah, jadi setiap majelis zikir, salawat, majelis burdah, majelis manakib itu bagus didahului dengan astagfirullahalazim li wali walidayya li ashabil huquqil wajibati alayya li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum. Itu adalah merupakan bagian dari tobat, walaupun itu bukan tobat yang sesungguhnya. Nah, karena tobat itu hati, cuma bagian dari tobat yang istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu alasannya kenapa tobat disuruh diwajibkan, karena dua hal tadi. Bagaimana mungkin seseorang bermunajat kepada Allah taala sedangkan Allah murka kepadanya? Bagaimana mungkin seorang bermunajat kepada Allah sedangkan Allah murka kepadanya? Nah, kada mungkin, artinya kada mungkin bisa munajat kepada Allah kalau kita sedang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengetahui cinta dan murka Allah kepada kita itu kada sulit. Ini kita sedang apa? Apa kita sedang dicintai Allah atau sedang dimurkai Allah? Kita nih. Nah, di saat kita mampu melaksanakan sebuah ketaatan kepada Allah, berarti Allah cinta kepada kita. Berarti Allah cinta kepada kita. Oleh karena Allah cinta kepada kita itu, maka kita bisa untuk berbuat taat kepadanya. Kapan kita tahu Allah itu kada senang dua kita? Kapan kita tahu bahwa Allah itu murka kepada kita? Di saat kita melakukan maksiat. Di saat kita melakukan maksiat, pastikan bahwa Allah sudah murka kepada kita. Pastikan itu. Nah, kita maksiat kepada Allah, nah, maka kita tahu memastikan diri kita sedang dimurkai Allah. Sebab kada akan bisa melakukan perbuatan maksiat kecuali orang yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Kada akan bisa melakukan maksiat kecuali orang yang dimurkai oleh Allah taala. Berkata Sayyid Abdullah Al-Jardani, tobat merupakan pokok segala maqam dan hal. Dalam dunia tasawuf itu ada makam, ada istilah kata-kata makam, ada istilah hal. Ini hanya dalam dunia tasawuf. Dalam fikih tauhid ya kada ada itu. Makam itu artinya sesuatu yang kita usahakan, itu disebut makam. Sedangkan hal itu sesuatu yang dihasilkan oleh makam itu. Contohnya tobat.
Tobat ini makam. Harus diusahakan. Nah, kalau kita bisa duduk di makam tobat itu akan dapat hal. Apa halnya itu? Hubbullah, kecintaan Allah. Nah, jadi orang yang duduk di makam tobat, orang yang selalu tobat kepada Allah. Tadi berbuat dosa, tobat kepada Allah. Karena jam berikutnya ada pulang berbuat dosa, tobat lagi kepada Allah. Karena habis zuhur, tagawi pulang dosa, tobat lagi kepada Allah. Selalu tobat, setiap ada pelanggaran, ada tobat. Ini orang duduk di makam tobat. Nah, orang yang di makam tobat ini, dia akan dapat hal. Apa hal itu? Hal itu adalah sesuatu yang datang dari Allah, yaitu cinta Allah. Makanya ada at-taib Habibullah. Orang yang tobat itu Habibullah, kekasihnya Allah. Nah, tobat itu makam, cinta Allah itu disebut hal. Nah, jadi makam ini kalau untuk mencapai tital ma'rifatullah itu melalui 10 makam. Kada akan bisa seseorang itu duduk di makam ma'rifat kecuali dia harus melalui 10 makam. Makam yang pertama yang dilaluinya tobat. Nah, ada makam tobat. Yang kedua ada makam wara. Yang ketiga ada makam zuhud. Yang keempat ada makam fakir. Yang kelima ada makam sabar. Yang keenam ada makam syukur. Yang ketujuh ada makam khauf. Yang kedelapan ada makam raja. Yang kesembilan ada makam tawakal. Yang kesepuluh ada makam ridha. Nah, kalau 10 makam itu kita lalui, kita jalani, maka kita berhak menyandang gelar al-arif, orang yang ma'rifat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu mulai dari tobat. Orang kadang akan bisa duduk di makam yang kedua, makam wara. Yang bertangga 10 tangganya sampai ke luting itu misalnya. Kada akan bisa naik ke tangga kedua wara kalau kada tobat dulu. Kan wara menjauhkan diri dari yang haram, menjauhkan diri dari yang subhat. Bisakah kita ke situ? Kada bisa kalau kada tobat dulu. Nah, tobat ini makam yang pertama. Nah, jadi tobat merupakan pokok segala makam dan hal. Kalau jadi orang bersyukur, kada tobat mustahil. Kalau jadi orang sabar, kalau orang belum bertobat, mustahil. Kalau jadi orang yang takut kepada Allah, kalau dia belum tobat, mustahil. Kalau orang yang bertawakal kepada Allah, kalau belum tobat, mustahil juga. Kalau dia jadi orang yang ridha kepada Allah, kalau belum tobat, mustahil juga. Karena tangga pertama yang mesti dilalui untuk mencapai 10 makam itu tobat. Nah, ini pokok segala makam dan hal. Nah, tobat membersihi diri daripada dosa. Kita bersih mata dengan minta ampun kepada Allah daripada dosa yang timbul di mata. Dosa telinga dibersihi, dosa mulut dibersihi, dosa tangan dibersihi, dosa kaki dibersihi, dosa perut dibersihi, semua dosa anggota tubuh kita bersihi. Nah, tobat. Habis itu kita tobat daripada dosa-dosa yang berkaitan dengan diri, harta. Kita seleksi harta kita, mana yang didapat dengan halal. Oh, ini bidang metropoli halal karena menjual perumahan warisan halal. Ini rumah di mana dapatnya, ini halal, berian mintuha. Nah, mintuha dapat warisan siapa? Diberi halal. Nah, ini mobil, nah ini kada jelas nih, duitnya di mana beli ini. Berarti ini harus dibersihkan. Nah, ini mobilnya berhubung kada jelas duitnya, bersihkan. Nah, itu tobat harta. Sudah harta ini tobat, bersih, sudah harta-harta subhat, bersih dari harta haram, tinggal harta halal. Kalau yang kedua, tobat dari yang berkaitan keluarga. Ini anakku kayak apa? Anak yang belum balik, yang masih dalam keadaan kewajiban kita. Anakku yang belum balik kayak apa? Nah,
Bini, kewajiban kita. Ini bini kayak apa? Pakaian bini kayak apa? Pergaulan bini kayak apa? Tingkah laku bini kayak apa? Kalau kita bersih diri, bersih harta, tapi kita biarkan bini kita kada karuan keluyuran, kada akan bisa. Karena bini kada bisa lepas daripada kita tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an mengatakan, "Ku ampusakum." Jaga diri kamu. Bukan sampai di situ, wa ahlikum. Nah, dan anak bini kamu. Jadi bini itu tanggung jawab kita. Ini tanggung jawab kita. Kalau bini buka aurat kita lihatkan, kita dosanya. Bini mengerjakan yang haram, kita tahu, kita biarkan, kita dosanya. Dan celakanya kayaknya bini di akhirat kalau kita masuk ke surga ditariknya ke neraka. Ini bini yang ketujuh maksiat. Lakinya ahli ibadah, ahli penuntut ilmu, ahli zikir, ahli nama kebaikan. Tapi bini dilihatkan kayaknya di akhirat laki ini hendak masuk surga dipiruhuti oleh bini. Ya bini jangan, kita ke neraka sama-sama aku. Dalam Ihya disebutkan awwalu ma yata'allaqu bil 'abdi yaumal qiyamah zaujatuhu. Awal orang yang berpiruhut lawan manusia itu di hari kiamat bininya dulu. Ada kalau ke surga lakinya nih. Kalau membiarkan dalam dunia ini bininya berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi tobat ini tobat diri sendiri dulu. Tobat dari harta yang kada bagus dan tobat kepada keluarga kita yang wajib kita didik, kita bina. Jadi tobat pokok segala macam dan hal. Nah, jadi kada akan bisa dapat cinta Allah kalau kita belum tobat. Ada mungkin. Nah, orang yang tidak bertobat tidak ada makam dan hal. Makam itu kedudukan lah bahasa kita. Orang yang kada ada tobat, kada ada makam, kada ada kedudukan di sisi Allah, kada ada harga artinya orang yang kada tobat. Kalau hendak dapat makam, tobat dulu. Seperti orang yang tidak punya tanah, tidak mungkin bisa membangun bangunan. Maka wajib atas seorang hamba segera tobat dari dosa-dosanya. Nah, tobat ini kewajiban yang segera. Nah, jadi memperlambat tobat itu dosa yang perlu ditobati. Taswifut ta'ah dzambun yajibu taubah alaihi. Menunda tobat itu dosa yang wajib ditobati. Nah, jadi tobat ini kada mengenal waktu. Begitu kita berbuat maksiat, langsung ada tuntutan untuk tobat. Kita tunda, menambah dosa. Ditunda lagi, menambah dosa. Disebut taswifut taubah, menunda-nunda tobat. Maka wajib atas seseorang hamba segera tobat dari dosa-dosanya agar terlepas dari murka Allah Ta'ala dan neraka jahanam dan siksa-siksa lainnya. Dan lagi supaya terlepas dari kehinaan yang abadi dan supaya mendapat keberuntungan yang abadi. Hampir dengan pintu rahmat Allah Ta'ala mencapai ridha dan surganya. Dan supaya mudah mendapatkan taufik Allah Ta'ala untuk berbuat amal saleh dan supaya diterima segala amal ibadah, karena kebanyakan amal ibadah itu hukumnya sunat, sedangkan tobat hukumnya wajib, dan tidak diterima amal ibadah sunat sebelum melaksanakan yang wajib disegerakan. Berkata ba'dul ulama, jangan sekali-kali menunda tobat, sebab menunda tobat itu membawa dua bahaya yang sangat besar.
Satu, bertumpuknya dosa yang menjadi titik hitam di dalam hati sehingga menjadi rain, karena karat yang tidak bisa dihapus lagi kecuali dengan api. Kenapa tobat itu segera diwajibkan segera? Karena tobat itu di dalam Al-Quran dijelaskan, hadis Nabi menjelaskan, setiap kali kita berbuat dosa itu menimbulkan satu nuktatun sauda fi qalb, menimbulkan titik hitam di dalam hati. Nah, satu kali kita berbuat dosa ada titik hitam. Ini kalau lambat dibuang, kayaknya sulit, titik hitamnya akan makin mendalam, akan makin sulit dibuangi. Nah, kalau lakas dibuangi nyaman aja. Titik hitam itu kalau kita lakas tobat kepada Allah, sukila minha, dibersihkan daripadanya. Nah, jadi kenapa segera tobat? Supaya jangan sampai titik hitam itu menjadi karat. Menjadi karat. Yang kedua, kenapa segera tobat? Mendadak maut, sehingga tidak bisa lagi bertobat, maka celakalah dia. Nah, kalau mati berdahulu, kalau sempat tobat, maka celakalah. Celaka. Tersebut dalam asar bahwasanya kebanyakan teriakan ahli neraka itu disebabkan menunda-nunda tobat. Yang terbanyak orang yang masuk neraka itu orang yang dalam dunia memperlambat tobat, sehingga kada sempat lagi. Nah, kada sempat lagi. Nah, oleh karena itu segeralah bertobat, baik dari dosa yang zahir maupun dosa batin, agar bisa kita peroleh taufik untuk beramal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kejahatan dosa itu menimbulkan kerugian dan kehinaan, dan lagi pasungan dosa itu mencegah seseorang untuk segera berbuat taat dan berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan lagi beratnya dosa itu mencegah rajin dan ringan beribadah, dan mengakali dosa membuat hati menjadi hitam dan gelap dan keras. Dan jika tidak ada rahmat Allah Ta'ala yang memperdapatinya, maka yang demikian itu membawa kekafiran dan kecelakaan yang abadi. Na'udzubillah min zalik. Jadi dosa salah satu yang menyebabkan orang itu mati kada membawa iman, kebanyakan dosa. Itu salah satu. Salah satu penyebab orang itu mati karena membawa iman, kebanyakan dosa yang bertumpuk-tumpuk di dalam tubuhnya. Nah, itu yang paling dikhawatirkan kalau kita memperlambat tobat tadi. Bagaimana bisa mendapatkan taufik sedangkan dia berada di dalam kejahatan? Bagaimana bisa diajak tunduk untuk berkhidmat kepada Allah sedangkan dia terus-menerus dalam maksiat? Dan bagaimana bisa dihampirkan untuk munajat sedangkan dia masih berjelumur dengan najis maksiat? Dengan najis maksiat. Orang yang pakaiannya kotor, ujar Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, orang yang pakaiannya kotor dilarang masuk untuk menghadap raja. Nah, orang yang pakaiannya kotor, bercelumur lumpur, dilarang masuk untuk menghadap raja. Ada pengawalnya. Oh, ini lumpur, jangan menghadap raja, mandi dulu, bersih sana. Raja kada terima kalau datang menghadap baju berlumpur nanga ini. Maka pengawalnya akan nyuruh basuh, mandi dulu. Itu kalau baju kotor, penuh dengan kotoran, maka raja kada akan bisa menerima. Nah, demikian pula hati yang kotor, badan yang kotor dengan najis maksiat, tentu Allah kada akan menerima untuk berkhidmat, untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dalam sebuah hadis yang disebutkan yang artinya apabila berdosa seorang hamba maka berjauhlah dua malaikat kanan dan kiri disebabkan bau mulut yang bau busuk yang keluar dari mulutnya. Bagaimana patut mulut seperti ini berzikir menyebut Allah Subhanahu wa taala. Orang yang banyak dosanya di mulut, suka menggibah, suka memfitnah, suka mengadu domba, macam-macam mulutnya nih, itu mulutnya bau busuk. Nah, mulut yang semacam ini mana mungkin patut untuk bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dapat dipastikan bahwa orang yang terus-menerus berbuat dosa itu sulit mendapat taufik Allah dan tidak akan ringan dan rajin tubuhnya berbuat ibadah. Jika berbuat ibadah juga pasti dengan susah payah, tidak merasakan manis dan lezatnya ibadah. Semua yang demikian itu akibat jahatnya dosa dan meninggalkan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ke situ dulu. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم أوصل وبلغ وتقبل واجعل ثواب ما قرأنا من القرآن العظيم وما عملنا بهذا المجلس من أنواع الخيرات هدية بالغة ورحمة نازلة وصدقة متقبلة نقدم ليها إلى روح المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح أزواجه وأولاده وأهل بيته وأصحابه وذريته الكرام ثم إلى أرواح جميع الأولياء والعلماء العاملين والشهداء والصالحين ثم إلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى روح حجي أحمد بن حجي جندرا Hajjah Masriyan binti Haji Masri, Hajjah Rabiah binti Haji Murad, Rusmiyati binti Haji Murad, Mahlan bin Haji Masri. Allahumma ghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum waj'alil jannah ma'wahum maswahum. Allahumma ij'al quburahum min riyadil jannah. Allahumma ij'al quburahum min riyadil jannah. Allahumma ij'al quburahum min riyadil jannah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka tawwabur rahim. Rabbana faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Allahumma hadza iqbalul lailik wa idbarun naharik wa aswatu faghfir lana ya rabbal alamin. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil qulub qad ijtama'at ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa tahadat nusratika sadati fawasik. Allahumma rabitataha wa 'azim muddaha wahliha subulah wa amlaha binurika alladzi la yahbub wasrah suduraha bi faidil iman bik
وجميل توكلك وحيها بمعرفتك وحيها بمعرفتك وحيها بمعرفتك وأمتها على سعادة في سبيلك وأمتها على سعادة في سبيلك وأمتها على سعادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة والحمد لله رب العالمين وصلى الله عليه وسلم قبول جزاك الله خير.